Kabar duka masih menghiasi berbagai media. Aku pribadi turut berduka cita atas insiden yang menimpa KA Argo Bromo Anggrek dan juga KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur. Semoga korban yang selamat dalam insiden ini lekas pulih, korban yang berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk segera pulih. Pada dasarnya, berduka merupakan respon manusiawi saat kita baru saja merasa kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai, atau bahkan seseorang yang berarti dalam hidup kita. Nah, dalam berduka, setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda tergantung dari seberapa berarti seseorang di hidup mereka, seberapa signifikan momen yang pernah mereka ciptakan bersama, dan bagaimana bentuk kehilangan yang terjadi pada seseorang. Dalam situasi berduka, wajar kalau kita merasa sedih, kecewa, marah, kehilangan, takut, atau bahkan kita tidak percaya kenapa situasi ini terjadi sama kita. Ketika kita sedang berduka, ada 5 tahap yang biasanya kita lewati dalam posisi berduka. Tahapan pertama saat berduka adalah denial atau penolakan. Kita seringkali menolak atau seringkali tidak menerima sebenarnya apa sih yang sedang kita alami. Kita merasa tidak percaya bahwa ini tidak mungkin terjadi pada kita, dan terkadang kita menolak takdir yang terjadi. Tahapan kedua adalah anger atau marah. Kita marah pada situasi yang terjadi, kita marah pada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bahkan kita menyalahkan diri sendiri. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan lingkungan yang ada di sekitar kita, kita menyalahkan situasi, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Tahapan ketiga adalah bargaining atau tawar-menawar. Di tahapan ini kita berpikir, kenapa sih bukan kita aja yang ngalamin, kenapa sih bukan kita aja yang pergi, kenapa sih harus dia, kenapa nggak aku aja yang berada di posisi dia, kenapa aku yang harus berada di posisi ini. Di sini kita mulai tawar-menawar untuk menggantikan posisi diri kita dengan orang yang pergi dari kehidupan kita. Tahapan keempat adalah depression atau depresi. Di tahapan ini kita amat merasa sangat sedih, merasa hancur, merasa sendirian, merasakan kehilangan yang sangat mendalam, bahkan sampai menarik diri dari lingkungan, tidak ingin melakukan aktivitas sehari-hari, dan kehidupan kita mulai berantakan karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Tahapan kelima atau yang terakhir adalah acceptance, di mana kita sudah bisa menerima situasi, bisa menerima keadaan yang sudah terjadi. Kehilangan ini sudah terjadi, bahwa memang orang yang kita cintai sudah tidak berada lagi di sekitar kita. Kita menerima rasa sakitnya, kita menerima lukanya, kita menerima kesedihan yang kita rasakan, kita menerima kehilangan yang sudah terjadi, dan kita mulai menerima keadaan yang sedang kita hadapi. Nah, dari kelima tahapan yang aku sebutin tadi, belum tentu semua orang melewati urutan yang sama dalam berduka, dan belum tentu semua orang melewati kelima tahapan ini. Tapi menurut penelitian, setidaknya setiap orang melewati 2 tahapan dalam berduka sampai akhirnya mereka benar-benar menerima situasi yang terjadi. Lamanya waktu berduka tergantung dari seberapa lama mereka menciptakan momen bersama, seberapa berarti orang tersebut di kehidupan kita, dan seberapa besar dukungan di lingkungan sekitar kita. Dalam proses berduka sudah selayaknya kita membiarkan emosi itu tertuang sesuai dengan apa yang kita rasakan, karena proses berduka akibat kehilangan akan lebih mudah ketika kita membiarkan rasa itu tertuang. Tidak dipaksakan, tidak ditahan, apalagi diperpanjang. Kita tidak harus selalu kuat dalam menerima proses kedukaan, pelan-pelan aja. Karena pada akhirnya kita yang tahu kapan kita bisa menerima semua kejadian yang sedang terjadi pada diri kita.